Hello everyone, welcome back di Sola Scriptura Channel with me, Shalom Ezra. So, hari ini kita kedatangan guest star yang so special. Dan beliau ini nih dikenal sebagai sosok inspirasi, motivasi, dan juga dikenal sebagai guru matematika jenjang SMP dan SMA Perguruan Advent Salemba. Siapa nggak kenal sama Sir Uncen? Halo Sir, selamat Halo, sore. Shalom, selamat sore, Shalom. How are you, Sir? Oh, great, so great, because of my Lord Jesus Christ. I always Praise walk the with Lord. Him. Amen, amen. Gimana, Sir? Kayaknya kan lagi sibuk banget ya dan kemarin-kemarin. Lumayan sangat sibuk. Gini, Sir, thank you banget sebelumnya Sir udah luangin waktu untuk di podcast ini. Dan sekarang itu topik hari ini tuh buat aku interesting banget, dan kebetulan guest star-nya adalah Sir. Udah lama banget kan aku tanya nih soal topik-topik menarik ini. Oke. Topik hari ini adalah pandangan Alkitab tentang orang mati. Oke. Yang kita tahu lah, Sir, biasanya kata kematian itu kan orang malas banget untuk bahas karena itu dampaknya menakutkan, cemas, segala macam kan, Sir. Tapi menurut Sir tuh gimana sih? Kematian tuh yang di mata Sir itu kematian tuh apa gitu? Ya memang kalau kita kembali kepada Alkitab, karena memang podcast ini soal Scriptura ya. Jadi kita melihat dari kacamata Tuhan bahwa memang sebenarnya kata kematian itu tidak harusnya ada di dalam kita umat manusia yang diciptakan oleh Tuhan. Karena Tuhan tidak merencanakan kita untuk mengalami kematian. Dia merencanakan kita sebagai makhluk ciptanya yang akan hidup kekal di suatu tempat yang tidak ada kematian. Tetapi kematian itu akhirnya muncul ketika manusia itu berdosa. Jadi dosa itu identik dengan kematian, itu sebaliknya kematian itu identik dengan dosa. Dari situlah muncul kematian. Tetapi kita tidak perlu khawatir masalah kematian, karena memang yang membuat manusia khawatir tentang kematian itu karena terlalu banyak versi-versi atau ajaran-ajaran yang tidak alkitabiah. Karena Tuhan yang menciptakan manusia dan Dia mengerti tentang manusia itu, jadi kita harus mengikuti ajaran kitab suci. Apa itu kematian? Pandangan Alkitab tentang kematian. Jadi tidak perlu takut sebenarnya, tidak perlu takut tentang kematian, karena maut itu sudah dihancurkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Amin. Ya. Kalau tadi kita udah tahu soal definisi kematian, saya sebagai remaja yang percaya akan Kristus, yang saya tahu dan pernah saya baca di kitab Kejadian 2 ayat 17 tuh, Sir, dimana kita tahu manusia mengalami kematian itu karena melanggar perintah Allah ya, dan itu dilakuin sama manusia pertama, Adam dan Hawa. Jadi di larangan Tuhan itu yang aku garis bawahi, Tuhan mengakhiri bahwa katanya pastilah engkau mati. Jadi yang aku lihat tuh otomatis banget Adam sama Hawa tuh langsung diusir lah dari Taman Eden, sempat dikasih kutuk juga sama Tuhan. Tapi kalau menurut Sir, kematian yang relate di zaman sekarang tuh gimana sih, Sir? Kayak kalau kita lihat apa ya, bisa dibilang kayak orang-orang yang sekarang itu pikir mati ya mati tubuh aja gitu. Tapi kalau kematian rohani di zaman sekarang tuh seperti apa, Sir? Kalau dari pandangan Sir dan pandangan Alkitab? Ya, mungkin saya katakan saya ralat kalau pandangan saya tidak ya. Saya hanya melihat dari segi Alkitab sola Scriptura. Jadi tadi kalau menyinggung di dalam Kejadian 2 ayat 17 ya. Oke, itu adalah pesan Tuhan kepada Adam dan Hawa. Sebelumnya Tuhan katakan bahwa setiap pohon di dalam taman ini boleh kau makan buahnya, tapi pohon yang di tengah-tengah taman itu jangan kau makan buahnya, karena pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Nah, jadi dalam hal ini bicara tentang masalah kematian ini, apa sih itu kematian? Ya, tadi saya sudah katakan, ketika mereka berdosa, Tuhan Yesus katakan pada waktu mereka makan buah pohon dalam taman itu, mereka pasti mati. Artinya ketika mereka melanggar, ketika mereka berdosa, pasti mereka mati. Nah, sebelumnya kemarin kita lihat di dalam pasal yang sama, tapi di ayat 7. Ya, di Kejadian 2 ayat 7, kalau kita ingat, situ dikatakan apa? Konsep kehidupan yang Allah berikan kepada manusia. Kalau saya ingat ayatnya dalam bahasa Inggris, King James Version mengatakan, "And the Lord God formed man of the dust of the ground and breathed
into his nostrils the breath of life, and man became a living soul. Jadi asal mula manusia dia hidupkan, Allah membentuk manusia dulu dari tanah ya. Allah membentuk dari debu tanah. Setelah membentuk itu jadi sosok tubuh Adam. Kemudian Adam ini belum bergerak, belum hidup. Kemudian Tuhan Allah mengembuskan ke hidungnya breath of life. Yang dia hembuskan itu bukan sebuah makhluk, bukan sebuah makhluk yang bagaimana, tapi memang breath of life itu adalah daya hidup. Dihembuskan ke dalam hidung Adam. Kemudian Adam tuh buka mata dan dia melihat, yang pertama kali dia melihat adalah Tuhan. Dia hidup. Nah, berarti kalau konsep kematian, seharusnya kalau mati dalam pengertian yang tadi kita hubungkan dengan bagaimana manusia hidup yang diciptakan oleh Tuhan, maka seharusnya yang tadi daya itu yang diberikan oleh Tuhan kepada dia itu tidak ada lagi, sehingga dia apa? Sehingga dia mati kembali, bagaimana tubuh yang dibuat dari tanah tadi belum berdaya sebelum dihembuskan nafas hidup dari Tuhan. Jadi sebenarnya Adam sendiri itu tidak tahu apa itu kematian. Karena pada waktu Tuhan mengatakan kepada dia, kalau kau makan buah di tengah-tengah taman itu, buah pohon taman itu, pastilah kau mati pada yang kau makan. Dia kan belum tahu apa itu kematian. Karena dia belum pernah ada terjadi kematian. Selain itu, memang kita ingat bahwa Allah lah yang menciptakan manusia, dan definisi kematian itu harusnya dari Tuhan dong. Iya. Karena dia yang membuat kehidupan bagi manusia, manusia menjalani kehidupan, dan dia mendefinisikan kematian itu bagi manusia. Jadi kematian itu dalam hal ini kalau kita artikan bahwa identik dengan ketika Adam berdosa. Ketika dia berdosa pada saat itu sebenarnya dia sudah mati. Kenapa? Karena tubuhnya yang tadinya baka, sel-sel tubuhnya yang kekal itu, ketika dia berdosa, maka itu tidak lagi kekal baka. Itu sebabnya pada waktu dia berdosa, dia langsung kehilangan kemuliaan Allah dan dia tahu dia telanjang. Dan pada saat itu tubuhnya sudah tidak lagi bersifat baka, tapi sudah fana. Jadi unsur-unsur itu menuju kepada kematian. Apalah maknanya kalau dibandingkan dengan Tuhan yang hidupnya dari kekekalan sampai kekekalan, waktunya sangat panjang, dibandingkan dengan Adam yang pada saat itu tidak mati secara habis dan tidak bernyawa lagi. Kalau dibandingkan dengan kehidupan Tuhan yang panjang begitu, itu berarti memang dia sudah mati pada saat itu. Sama saja seperti misalnya saya hidupnya katakan saja 70 tahun dibandingkan dengan Tuhan yang sangat kekal itu, lalu ada seseorang yang hanya hitungan detik dia sudah mati. Itu kan ibaratnya begitu ya. Iya, dalam hitungan detik dia tinggal berapa detik lagi dia sudah mati. Itu maksudnya dia sudah mati, karena dia menuju kematian kan. Dia mati. Selain itu memang kalau kita lihat di Alkitab ada 3 makna kematian di Alkitab. Yaitu yang pertama ketika Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang yang meminta izin untuk pergi menguburkan orang mati, pergi ikut Yesus, lalu Tuhan Yesus katakan, biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka. Jadi orang mati ini di pandangan Tuhan adalah, karena kita berhubungan dengan Tuhan itu dalam bukan konteks hanya sebatas kehidupan jasmani, tapi kita hidup ya dalam pandangan Tuhan tuh kita ini kehidupan kita berdosa atau tidak. Itu sebabnya tadi kalau Yesus katakan biarlah orang mati menguburkan orang mati mereka, itu adalah orang mati secara rohani, karena dia orang yang berdosa. Menguburkan orang-orang yang mati mungkin sudah tidak bernyawa secara literal ya. Itu kondisi kematian yang pertama. Kondisi kematian yang kedua adalah keadaan yang seperti Lazarus alami. Ketika mereka katakan dia sudah mati, Yesus katakan oh dia tidur. Artinya apa? Seorang yang mati secara tidak bernyawa lagi, tapi kalau dia itu adalah mati di dalam kebenaran sebagai orang tebusan, itu di pandangan Tuhan itu dia bukan mati, dia tidur sebenarnya. Kayaknya dalam waktu sekejap saja orang-orang yang mati di dalam Tuhan itu ketika Yesus datang, dia akan dibangkitkan kembali. Dia cuma tidur saja. Dibandingkan dengan hidup nanti kekekalan panjang sekali, memang itu jeda sedikit saja kan. Jadi nanti dia akan bangun kembali.
Konteks kematian yang ketiga di Alkitab adalah mati yang memang binasa kekal selama-lamanya. Seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 20 ya. Di situ dikatakan bahwa nanti ada orang mati yang dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Karena nanti ada dua jenis kebangkitan. Kebangkitan yang pertama adalah kebangkitan orang-orang yang mati, tapi orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Mereka akan dibangkitkan, lalu mereka akan hidup kekal bersama dengan Tuhan. Tapi nanti ada kebangkitan yang kedua, yaitu orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, tidak menerima Tuhan Yesus. Mereka akan dibangkitkan untuk mendapatkan siksa atau dibinasakan dengan api neraka. Itu sebabnya di dalam kitab Yohanes juga dikatakan bahwa, kalau tidak salah di dalam Yohanes pasal 5 ayat 28 dan 29, janganlah engkau heran akan hal itu, karena akan datang waktunya di mana semua orang dalam kuburan akan mendengar suaranya. Mereka yang telah berbuat baik, mereka akan keluar dan bangkit untuk mendapat hidup yang kekal, dan mereka yang telah berbuat jahat akan bangkit untuk dibinasakan. Ya ampun, itu penjelasannya sangat amat terperinci ya, Sar. Dan buat aku tuh semakin tahu gimana kematian yang sesungguhnya di dalam Alkitab secara langsung. Nah, kalau untuk question nomor 2 nih, Sar, apa pendapat Alkitab tentang orang yang mati karena kecelakaan? Contoh di perairan ya, Sar, contoh pesawat yang tenggelam, tsunami dan lain-lain. Itu pandangan Alkitab seperti apa tuh, Sar? Setiap orang yang pernah hidup di muka bumi sejak Adam, kemudian Hawa, kemudian anak mereka, ada Kain, ada Habel dibunuh oleh Kain karena Habel mati, kemudian ada Set dan seterusnya sampai sekarang, semua itu tidak akan luput pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali, pada waktu pengadilan terakhir. Semua orang yang pernah hidup di muka bumi ini semuanya sudah terekam di catatan Tuhan. Jadi katakan saja ada orang-orang yang juga mati, dan mereka itu oleh karena kapal tenggelam seperti dulu ya, kapal Tampo Mas ya, kemudian kapal Titanic ya, banyak orang yang mati di laut ya, mungkin tubuh mereka sudah dimakan oleh ikan-ikan buas di dalam laut, pemakan pemangsa hewan atau tubuh. Dan dikatakan dalam Alkitab dalam Wahyu pasal 20, kalau tidak salah Wahyu pasal 20 ayat 13 ya, itu dikatakan maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya. Ini Wahyu 20 ini bicara tentang ketika iblis nanti dirantai selama 1000 tahun, karena dia akan berada dalam bumi. Pengertian dirantai sebenarnya bukan, itu adalah dirantai dalam pengertian situasi keadaan di mana bukan dirantai dengan rantai tali tembaga atau besi yang hebat, tidak. Itu pengertian situasi, dirantai oleh situasi karena dia tidak bisa bekerja dengan tangannya yang selalu giat. Iblis sangat rajin dan tidak pernah mengenal lelah, bekerja berusaha menghancurkan manusia. Jadi iblis ini di pengertian dirantai selama 1000 tahun, dia berada di dalam bumi ini. Dalam bumi ini selama 1000 tahun, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa. Karena di dalam bumi ini sudah tidak ada lagi manusia yang hidup. Karena semua manusia itu yang jahat, mereka itu masih ada di dalam kuburan pada waktu kedatangan Tuhan yang kedua kali ya. Jangan lupa Tuhan Yesus datang kan 3 kali. Yang pertama dia datang, pertama itu dia dilahirkan, dia menjalani misi Bapa, lalu dia menyelesaikan misi Bapa dan dia naik kembali ke surga. Nanti dia akan datang yang kedua kali. Datang yang kedua kali ini dia tidak turun ke bumi, dia akan tinggal di awan-awan sebagaimana di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18, dia akan ada di awan-awan, dan orang-orang yang di bumi ini waktu dia datang, yang jahat itu tidak sanggup dan mereka mati, tetapi yang orang-orang yang percaya dia, yang ditebus, mereka tetap melihat dan tidak mati, mereka bisa melihat dia. Dan orang-orang jahat yang di dalam kuburan tetap saja di dalam kuburan, tetapi mereka yang orang-orang tebusan yang sudah mati duluan di dalam kuburan, mereka akan bangkit bersama-sama bergabung dengan orang-orang yang benar, yang ditebus, yang masih hidup, dan mereka menyongsong Tuhan di angkasa. Itu dikatakan di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 13 sampai 18. Lalu mereka akan naik ke surga 1000 tahun lamanya. 1000 tahun lamanya di surga, mereka akan ikut bersama-sama dengan Tuhan Yesus
Mereka akan memerintah membuka kitab-kitab catatan, karena ada catatan lengkap bagi semua orang yang akan dibinasakan nanti. Dan di bumi ini kan tadi kan orang-orang jahat yang masih sudah di kuburan duluan tetap dalam kuburan, yang masih hidup mati, sehingga tidak lagi manusia di bumi, tinggallah setan di dalam bumi. Itulah selama 1000 tahun dia tidak bisa berbuat apa-apa. Itu yang dimaksudkan setan dirantai. Jadi bukan ada rantai besi, kita ada di surga. Kemudian nanti ketika datang kembali setelah 1000 tahun, baru nanti mereka itu yang yang sudah mati itu dibangkitkan kembali. Dan mereka itu termasuk orang-orang yang di dalam lautan itu ya. Orang-orang yang di dalam lautan dikatakan oleh Wahyu pasal 20, mungkin saya akan baca ya. Wahyu pasal 20 ayat 13 itu dikatakan oleh firman Tuhan, di mana pada waktu pengadilan terakhir itu bagi orang-orang yang jahat. Nah, ini dia dikatakan begini. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Jadi tetap orang-orang yang pernah mati di laut dimakan ikan, tetap mereka itu kan nanti tetap sudah ada rekaman dia. Sedangkan manusia saja sekarang hebat dengan teknologi canggih, bisa membuat rekaman setiap itu bisa dipanggil kembali, apalagi Tuhan yang Maha Tahu. Jadi mereka tetap orang-orang yang mati ada di dalam laut. Mereka itu semua yang pernah hidup, yang pernah ada, walaupun dia di dalam laut sudah dimakan oleh berbagai ikan, sebagian badannya dimakan oleh sana, oleh sini, tapi mereka tetap akan nanti muncul, dan semua orang akan menghadap pengadilan Tuhan. Ya, yang terakhir, masing-masing dihakimi menurut perbuatannya. Begitu, Shalom ya. Berarti inilah yang dikenal dengan nama rapture ya, Sir ya, pengangkatan lah. Benar, Sir, yang tadi berarti karena aku pernah nonton salah satu film yang topiknya sama seperti ini, di mana Tuhan mengangkat semua anak-anaknya, umatnya di dunia. Jadi aku merasa terberkati banget hari ini dapat info dari Sir dan langsung dapat buktinya di Alkitab gitu. Cuman kita harus hati-hati, jangan pakai, karena saya juga dengar ada istilah secret rapture. Nah, tidak ada secret rapture di Alkitab ini. Tidak ada secret rapture, di mana itu jelas siapa yang diangkat bersama-sama. Secret rapture itu bukan satu kita katakan, kalau kita bicara tentang sola scriptura, maka itu akan tidak sejalan dengan apa yang dikatakan oleh kitab suci. Memang kita diangkat ya, bersama menyongsong Tuhan diangkat, tapi bukan ada yang namanya suatu ajaran tentang secret rapture, itu bukan itu. Betul. Oke, Sir, yang terakhir nih aku masih penasaran banget. Banyak orang awam nih yang masih penasaran atau mempunyai keyakinan bahwa ketika orang meninggal, tubuhnya tetap di dunia, tapi rohnya tinggal di alam lain. Nah, beda dengan kita yang bilang sebagai umat Kristen bilang bahwa oh enggak, rohnya itu sudah sama Tuhan di surga. Jadi menurut pandangan Alkitab gimana sih, Sir, soal perbedaan pro dan kontra ini? Ya, memang tidak pungkiri itu adalah hal-hal yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran dari Yunani. Ajaran Yunani punya pandangan bahwa tubuh ini jahat, roh itu baik. Roh yang baik itu harus dibebaskan dari tubuh yang jahat, karena tubuh ini ibarat penjara bagi roh yang baik, sehingga tubuh harus dihancurkan, lalu roh bisa hidup bebas di alam. Itu tidak benar ya, karena ketika seseorang mati, jiwa dan roh dan semua itu satu paket, sama seperti lampu ini ya. Ibaratnya lampu ini, dia kenapa bisa nyala hidup ya, karena ada daya yang masuk kepada dia kan. Begitu daya tidak masuk kepada dia, ya sudah, dia tidak lagi bisa ngapa-ngapain. Nah, itu juga yang dikatakan oleh Raja Daud, ketika Raja Daud ini termasuk orang yang mengalami banyak duka oleh karena keluarganya banyak yang mati ya. Ketika dia punya anak yang pertama yang dilahirkan oleh Batsheba, itu akhirnya mati ya. Oh, dia sangat sedih sekali. Kemudian anaknya juga namanya Absalom, ya kan? Absalom sempat ditombak oleh Yoab, tergantung-gantung di pohon, mati. Absalom juga sempat membunuh punya saudara tapi lain ibu ya, karena saudaranya ini si Adonai kan, saya lupa, Adonia
atau Adonia ya. Karena dia mencemari Absalom punya adik perempuan. Dia dibunuh. Jadi Daud ini termasuk orang yang mengalami banyak duka oleh karena kematian. Makanya dia juga banyak menuliskan hal-hal tentang kematian. Dan salah satu yang ditulis tentang kematian yaitu yang terdapat di dalam Mazmur pasal 146 ayat 4. Dia katakan ketika breath of life yang diberikan Tuhan itu tidak lagi bekerja, berhenti, maka manusia itu lenyaplah, dia kembali ke tanah, kembali kepada tanah. Tidak ada sesuatu yang pergi kepada Tuhan, tidak ada. Dalam konteks dia punya roh yang orang artikan sebagai dia punya kehidupan dalam roh. Karena orang artikan itu, oh dia sudah tidak hidup lagi di dalam dunia fisik, tapi dalam dunia roh. Dia duduk di pangkuan Bapa. Banyak orang mengatakan begitu. Sudah ibu jangan berduka, dia sudah ada di pangkuan Bapa. Alkitab tidak mengajarkan begitu. Kalau kita mau ikuti Alkitab dengan podcast ini Sola Scriptura, tidak seperti itu. Karena contoh ya, ketika Lazarus itu sudah mati dan memang Tuhan Yesus sengaja 4 hari dia sudah dikubur baru Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus datang setelah 4 hari baru dikubur. Karena mau menyatakan kepada orang-orang ahli Taurat, orang-orang Farisi yang mereka keras kepala, mereka pernah menantang dia, kalau dia bisa menghidupkan orang mati, kematian, maka itu mujizat yang paling besar dan mereka harusnya percaya kepada dia, dia adalah Mesias itu. Itu sebabnya tanpa membuang waktu lagi, Yesus katakan ketika Marta nangis-nangis, di mana kamu kubur dia? Di sana. Mari kita pergi ke sana. Marta bilang, Tuhan, sudah 4 hari sudah busuk. Karena orang Yahudi itu punya pandangan kalau 3 hari itu belum mati benar. Dia masih bisa mati suri dan masih bisa hidup kembali. Tapi kalau sudah 4 hari, mereka punya pandangan bahwa itu benar-benar sudah mati. Itu sebabnya Tuhan pergi ke sana ketika sudah 4 hari. Oke, lalu Tuhan Yesus katakan kepada Marta, kamu kubur di mana dia? Oh, di sana. Marta kan tidak mengatakan, Tuhan dia sudah naik ke pangkuan Bapa. Tidak demikian kan? Kamu kubur di mana? Oh, di sana. Mari kita pergi ke sana. Sudah bau nanti, sudah 4 hari kita pergi. Dia pergi ke sana, lalu dia akan berdoa kepada Bapa minta kuasa kan? Karena kan dia datang sebagai manusia. Semua mujizat-mujizat yang dia lakukan, dia harus minta dari Bapa untuk Bapa memberikan kepada dia untuk melakukan hal itu. Lalu ketika dia selesai berdoa, di mana orang-orang tadi, dia katakan, buka itu, gulingkan batunya kan? Mereka gulingkan batunya, lalu Yesus mulai menengadah ke langit untuk berdoa. Dia tidak menengadah ke langit, lalu dikatakan, oi Lazarus dari pangkuan Bapa turunlah. Oh tidak demikian. Malah dia bicara ke dalam kuburan batu itu, hai Lazarus, keluarlah. Lazarus, keluarlah. Dan Lazarus keluar, walaupun badannya belum dilepas dengan kain-kain yang membalut tubuhnya ya, kain kafan ya. Lalu dia dengan kesulitan keluar, Yesus katakan bantu dia untuk dia keluar. Jadi itu contoh yang paling sempurna adalah Yesus sendiri. Yesus sendiri. Dan memang dia adalah contoh yang sempurna. Kalau di dalam Yohanes 13 ayat 15, Yesus datang untuk berikan teladan. Jadi dia adalah teladan dalam segala sesuatu. Kehidupan orang beriman, dia teladan. Termasuk dalam kematian, dia juga teladan. Luar biasa, dia teladan. Kenapa? Pada waktu Yesus mati, dia dikuburkan pada hari Jumat ya. Menjelang hari Sabat, dia dikuburkan. Lalu ada beberapa orang wanita, mereka membeli bunga atau rempah-rempah. Tapi mereka, karena sudah hari Sabat sudah tiba, mereka simpan. Karena hari Sabat mereka beristirahat. Nanti hari Minggu baru mereka akan bawa itu. Mereka tidak baku. Nah, ketika Yesus bangkit pada hari Minggu pagi itu, ya, dengar berita, murid-muridnya datang. Lalu apa yang terjadi? Ketika Yesus bangkit, jadi heboh kan? Maria juga yang pernah meminyaki kakinya dengan minyak yang paling mahal ya. Minyak, namanya minyak narwastu ya. Maria juga pergi ke kubur, ingin tahu di mana Yesus. Lalu ternyata dia dapati di kubur Tuhan Yesus juga tidak ada lagi di kubur, dia sudah bangkit kan? Lalu akhirnya ada terjadi kalau kita baca dalam kitab suci, Yesus sendiri datangi Maria. Yesus datangi Maria, lalu Maria bertanya kepada Yesus, Tuhan, adakah engkau melihat jenazahnya atau mayatnya?
ya kan? Tapi Maria tidak mengenal ini Tuhan Yesus. Lalu akhirnya Tuhan Yesus menyebutkan namanya dia, Maria. Maria tersentak kaget. Lalu dia katakan, baru dia sadar ini suara Yesus, gurunya, Rabi. Lalu dia katakan, Rabi. Ketika dia mau peluk Yesus, Yesus katakan, jangan sentuh aku belum pergi kepada Bapa. Aku belum pergi kepada Bapa. Artinya apa? Selama Yesus dikubur, Yesus sendiri tidak ada rohnya kemana-mana. Ya, jadi Yesus ada dalam kubur. Termasuk pencuri yang di sebelah kanannya dia itu kan, dia juga tidak bertemu dengan Yesus di sana, ya, karena Yesus berjanji kepada dia, aku akan bersama-sama dengan kau di dalam Firdaus kan. Jadi kematian itu ketika anaknya Raja Daud namanya Salomo, di dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 5 dan 6, dia juga menyinggung masalah ini, masalah tentang kematian. Ketika dia katakan begini, Salomo katakan bahwa orang-orang yang hidup mereka tahu mereka akan mati, tapi orang-orang yang mati tidak tahu apa-apa. Upah bagi mereka tidak ada lagi, bahkan maksud-maksud mereka sudah lenyap, tidak ada lagi, tidak ada rasa benci, tidak ada rasa kasih, tidak ada rasa iri, tidak ada, sudah lenyap semuanya. Itu sebabnya makanya ada kebangkitan kan. Ada kebangkitan nanti, kebangkitan pertama, kebangkitan kedua. Artinya apa? Orang-orang yang mati dia ada di dalam kuburan, dia tidak kemana-mana. Nanti dia boleh dibangkitkan dan dia boleh masuk surga ketika Yesus sudah datang lalu membangkitkan orang-orang. Ada dua jenis kebangkitan tadi ya. Mana yang dibangkitkan, yang akan diselamatkan masuk surga, mana yang tidak demikian, tidak masuk surga. Seperti itu insya Allah. Puji Tuhan banget, hari ini aku bisa langsung ngobrol sama Unca. Amin, amin, amin. So ya gitu guys, banyak banget pelajaran yang bisa diambil hari ini. For that Dian, segitu aja dulu perbincangan kita hari ini. Don't forget to like, comment, and subscribe. Thank you, sir. Thank you. See you all. God bless.